kita bikin podcast ya. Iya. Ini oh ya, jadi perkenalkan pertama, nama saya Fahri Hamdani dari kelas 11 1. Kalau saya Aldo Jose Eriko, kalian bisa panggil Aldo dari kelas 11 1 juga. Oke, kali ini kita mau ngapain tuh? Mau podcast kan? Iya, kita hari ini ada bintang tamu Iya. dari 11 1 juga. Ya. Tebak siapa ayo? Cluenya ranking 1. Koyoke. Ya iya jelas sih. Jelas. Jelas. Nah, Terus yang kedua itu ketum. pencinta MU. Nah, MU. Oke, mari kita sambut bintang tamu kita, Ataris dan Daniel. Tadi Tuh. Malam. Mas. ya tadi padahal udah ketemu di depan tapi nggak apa-apa. Di kamera kan belum pernah ketemu. Benar. Iya. Jadi yang warna merah ini namanya perkenalan. Silakan Mas gue ini. Oke, dari saya dulu aja ya. Ya, silakan. Saya yang tadi disebutkan, mungkin saya yang kena bagian pencinta MU-nya. Jadi saya Daniel Anora Filianto, absen 8 dari kelas 11 1. Silakan. Oke, kemudian saya yang berbaju batik ini, nama saya Ramadan Aditya Ataris, absen 29 dari 11 1 juga. Ranking 1. Amin. Yang ranking 1. A few moments later. Jadi Topik kita hari ini adalah harmonisasi dalam lingkungan sekolah, teman-teman. oke, kita akan membahas persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah yang lagi tren akhir-akhir ini ya. Kayak ya yang tren belakangan ini tuh di TikTok yang ya gitu. Oh iya, kalian ini Kurang lapar apa jelas. enggak ini? Aduh, Aduh, Lapar enggak nih? tadi udah nungguin berapa jam ini Oh, nggak ada Waduh, sambutan. maaf ya, ini Ya, tadi ini ada sedikit keperluan mendadak. trouble. Oke, bentar ya. Nip, minip. 4 ya. Oke, tunggu bentar. Siap. Suwe, Oke. ini tayo. Hah? Ya. Oke. Jadi kita jadi maaf memotong. oke. Oh, tak waktu, kok. Terima kasih. Ini maksudnya ini untuk bintang tamu aja atau sahosnya juga ini? Untuk bintang tamunya aja. bintang tamu aja. Maksudnya tadi Oke, udah oke. dapat bagian dikit. Soalnya pikir apa nih? Ada sambil ngomong aja, Iya. Ya. Jadi kalian sendiri ini, oh ya kita pakai baju sekolah ini soalnya kita lagi ini ya. Temanya kan lingkungan sekolah ya. Jadi kita pakai baju sekolah. Itu berdua ini kan guest star, jadi kita tidak briefing, kita aja yang briefing. Benar sekali, teman-teman. Nah, tapi juga ada alasan kenapa akhirnya kita ini yang satu pakai batik, yang satu pakai jersey Indonesia. Iya, kenapa tuh? Nah, jadi kemarin itu cuman diomongin kan ini juga baru merintis kan ya. Iya. Nah, akhirnya ngundangnya ya yang dekat-dekat dulu ya kita ini teman-temannya. Iya. Nah, itu sempet awalnya aku kira bercanda. Lah kok beneran diundang, ada undangannya tiba-tiba kayak undangan manten kayak gitu. Aku ada kaget aku. Terus ya udah akhirnya aku sama Ataris ide katanya Aldo itu temanya ada Indonesianya. Wah, aku mikir, wah masa bola ini. Ya udah aku pakai jersey bola. Nah, Ataris kenapa ini kok pakai batik ini? Dari saya itu Indonesia itu kan negara yang penuh budaya ya. Iya. Yang paling mencolok itu batik. Ya udah saya pakai batik itu ada di rumah. Ya udah ini batik biru. Bagus itu batiknya warna biru. Makanya kalau kapan-kapan ngasih tema biar serasi gitu loh. Iya, oke, maaf ya. Terperinci. Pemula ini, teman-teman. Iya, pemula. Oke, lanjut. Dan emang sengaja diberitahu ya. Wah. Nah, sebelum mulai, teman-teman, kalau teman-teman di rumah lagi butuh cemilan, kita ada Malkis. Nah, Malkis ini, teman-teman, dia dia ini cemilan yang kecil, enteng, tapi mengenyangkan, teman-teman. Nah, mungkin bintang tamu kita ini perlu
diberi cemilan dulu Nah, biar semangat untuk biar membahas. semangat. Biar pembahasannya itu makin kacor. Kira-kira ini sama sebungkus mie kenyangan mana kira-kira? Ya, dua-duanya bikin sama kenyang. aja kok. Nah, Oh, Cuman- oke. Berarti termasuk ngenyangin ya. benar. Kalian bikin saya ngaku. Oke, Nek. Oke. Baik. Oke. Kita mau membahas ini kan video yang viral akhir-akhir ini kan. Kalian ngikutin nggak tren-tren di tren? Bukan FYP di TikTok tentang berita-berita yang lagi viral. tentang pengeroyokan guru Terus di ada pengeboman di sekolah-sekolah mana SMA 72 Jakarta. Kok menang? Lah kok menang? Atau gini, kita sebagai host nih perlu tahu kalian ini tipe Gen Z yang seperti apa. Iya. Terus Ah. kalian di sekolah itu sering menemui apa ya ketidakharmonisan di sekolah itu seperti apa kayak contoh pembulian atau gurunya sering diomongin di belakang atau gimana gitu. Wah. Atau kurang menghargai sesama teman gitu mungkin. Kamu dulu aja, Riz. Oke, saya dulu ya. Iya. Kalau berdasarkan pengalaman saya nih ya di Iya. sekolah saya, jujur untuk bullying atau perundungan itu saya kurang melihat ya contoh dunia nyatanya. Jadi alhamdulillah tidak ada contoh yang seperti itu. Namun untuk kasus untuk ngomongi guru di belakang, saya no comment sih ya. No comment. No comment. Berarti apa itu? Ada atau tidak? Silakan kalian tafsirkan sendiri. Nah, kalau dari aku sendiri ya, justru malah kebalikannya Ataris. Aku malah kayak di sekolah ini ya, itu kayak bukan mulai sih, udah dari dulu. Selalu ada aja kayak pembulian yang verbal. Emang dia itu kayak nggak kayak mukulin, ngerasin fisik, nendangin, enggak. Tapi dari omongan. Iya. Tahu nggak kadang-kadang itu ya dari teman-temanku yang lain sekolah lain gitu, dia itu agak gimana ya, ibaratnya agak rasis lah. Jadi dari perbedaan itu dibikin guyonan. Jadi kayak tiba-tiba kayak kalau udah lihat warna kayak printer ini tiba-tiba nyebut nama orang. Wah, Lucu aja diguyu ini gak lucu. itu harusnya udah masuk bullying sih itu. Soalnya kayak gimana ya? Nggak etis lah kamu kayak ngomongin orang kayak gitu, kan namanya juga pemberian dari Tuhan kan. Nggak Iya. boleh kita hina-hina kayak gitu. Soalnya kalau dari itu ya mungkin banyak lah orang-orang yang anggap itu kayak guyonan biasa. Tapi juga kan ya nggak baik lah kalau kita terus-terusin. Habis gitu apalagi dijadiin candaan normal. Bahkan orangnya sendiri itu kadang merasa nggak enak tapi dia kalah suara. Nah nanti takutnya kan menimbulkan hal-hal yang tidak. So, ya kayak yang aku tahu sendiri sih, itu bullying itu banyak sekali kayak pengaruh buruknya terhadap orang yang dibully. Ya kadang jadi kayak lebih merenung, nggak ada teman. Habis gitu kalau mau nimbrung dikit nanti kena lagi. Nah itu sulit sih itu, sulit. Apalagi udah mengental di Indonesia ini, aduh, nggak tahu lagi saya. Ya, itu menjadi budaya dinormalisasikan di Indonesia ya. Oke, untuk yang tadi video-video yang viral itu mari kita tonton bersama ya. Oke. Ya, yuk. Kita tonton videonya. Ya, mulai dari video apa nih? Video apa dulu nih teman-teman? Yang menurut Talakan itu sih, yang bom itu agak kaget saya. Oh, yang kenapa bom. itu yang bom itu? Yang bom ini coba kita tonton videonya dulu ya teman-teman. Aduh, loading gini. Sambil makan gak apa-apa ya? Nggak Monggo apa-apa, mas, silakan. ini Malkisi mau Kasih, dibuka ya. mas, ini. Kasihan bintang tamunya ini. Oh, udah ada itu. Kenapa ini? Suaranya belum Aduh. aktif kan mas? Nah. Bosnya kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Bener belakang tadi bunyinya gede banget di situ tuh. Gemeteran jangan gua. Ini beneran? Ya beneran ini. Di mana ini? Di SMA Astagfirullahaladzim. 72 Jakarta. Apa nih tuh? Itu sekitar 1 tahun yang lalu.
1 tahun. Iya. Lah kok aku nggak tahu ya, masa baru keluar koa aku. Waduh. Nah, kalau menurut Rita apa nih Fari? Kalau menurut berita sendiri itu pengobamannya itu dilakukan sama muridnya ya. Nah, pas sholat duhur kalau nggak salah. Iya, benar. Oh, berarti posisi- sholat Jumat. Oh, malah Jumat. Setelahnya kalau nggak salah. Oh, berarti posisi masih ya anggapannya masih masjid itu habis Iya. digunakan ya. Masih rame-ramenya orang. Nah, kira-kira itu murid kan itu? Iya, benar. benar. Lah, murid itu masa bisa bikin bom sendiri kayak gitu? Nah, Yakin? itu Kalau topiknya. aku sih agak kurang paham ya, kayak murid apalagi SMA ya. Iya, SMA, bukan SMK, nggak ada keahlian tertentu. Masa bisa bikin bom sampai tadi itu apa aja itu yang puyan-puyan jatuh itu tadi? Wah, itu kayaknya udah genteng, bangunan, udah hancur semua jadi puing-puing gitu. Nah, Wah, kayak menurutku gak masuk akal aja gak sih kalau anak SMA gitu bisa bikin bom. kalau menurutku sih masuk akal aja ya. Apalagi sekarang itu media digital udah menjadi normal, udah sumber digunakan. informasi banyak. Iya, udah digunakan di mana saja. Itu Iya sih. bisa menjadi bumerang untuk diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang tidak baik seperti membuat bom, atau mungkin aja bisa jadi dia di rumah bikin senjata api sendiri kan. Wah, itu Belajar keren sih. Atau Tapi mungkin saja bisa dari black market gitu ya. Nah, Wah, iya itu. Karena sekarang ada Waduh. itu di web, dark web dan teman-temannya Iya. itu. Nah, Apalagi exposure ke internet kita kan ya Pak, tinggi banget gitu loh. Jadi Iya. dan kita itu juga masih anak-anak gitu loh. Jadi kemampuan kita filter konten itu masih rendah gitu. Jadi ya gitu lah. nah, menurut kalian berdua ini faktor yang mungkin dialami oleh sang pelaku ini apa ini sampai bisa ngebom buat senjata, bahkan berniat membunuh orang ini pakai bom ini? kalau dari saya sendiri sih bingung ya, karena saya juga belum cari-cari sih tentang itu ya. Tapi kalau dari sepemandangan saya nih, nggak mungkin lah kayak orang yang bahagia, seneng-seneng tiba-tiba dalam sehari berubah jadi ngebom kayak gini. Pasti kan ada faktor sebelum-sebelumnya gitu loh, jauh-jauh hari. Kayaknya pernah denger ini beritanya ya. Wah, yang mana tuh Fari? Bukan ini, yang Danielnya pernah denger berita tentang ini juga. Oh, Enggak, soalnya kan emang nggak masuk akal aja loh, masa dia tiba-tiba mau ngebom. Kan semua pasti ada kausalitasnya, sebab akibat. benar. Nah, kalau kamu gimana, Riz? Kalau menurut saya itu berkaca dengan kasus-kasus school shooting yang sebenarnya itu banyak sekali terjadi di Amerika Serikat ya. Saya lumayan update gitu beritanya. Contohnya di Sandy Hook shooting dan shooting di sekolah-sekolah lainnya. Itu kebanyakan mereka awalnya itu kayak terisolasi gitu loh. Kayak mereka nggak punya teman. Kayak anak introvert bukan? Mungkin nggak semua anak introvert gitu ya. Tapi mungkin yang benar-benar anti sosial akut gitu. Jadi kayak mereka tidak bisa mencurahkan isi hati mereka, isi pikiran mereka. Akhirnya mereka terisolasi. Terus menyambung poin saya tadi, yaitu akhirnya mereka kayak apa ya, nyari teman di internet gitu. Iya, terus akhirnya Nah, terjerumus iya. temennya nggak bener gitu. Banyak sekarang orang-orang menyamar di internet itu apa ya, nyamarnya menjadi misalnya anak baik seumuran gitu, tapi di balik layar mereka itu misalnya seorang apa ya, seorang penjahat lah gitu. Oh, akhirnya didoktrin tuh si Iya. anak ini. Terus tadi itu juga kan terjadi di sholat Jumat ya kalau nggak salah. Iya. Saya takutnya itu ada apa ya, motif ekstremis religius gitu loh. Apa itu ekstremis? Ekstremisme itu kayak gimana ya, merendahkan agama lain lah. Iya. Oh, jadi kemungkinan Iya. itu yang melakukan tindakan tersebut itu orang yang bukan beragama itu gitu. Iya. Oh, Mungkin bisa, cuma ya maaf kalau salah ya. Iya. berarti dalam penggunaan media sosial ini kita perlu memfilter ya konten yang Iya. kita konsumsi, Iya. terus memilih tontonan yang baik. Benar. Dan harusnya juga itu guru sama orang tuanya juga harus kerjasama dong ya. Oh, Dalam betul. memantau, memonitoring anaknya kalau di rumah itu gimana, di sekolah gimana, ya kan. Terus juga seharusnya itu teman-temannya itu juga apa ya, kalau misalnya emang anaknya itu
beda dari yang lain, seenggaknya mereka kan harus menghargai. Benar. Kayak yang diomong Daniel tadi, kan gak mungkin orang yang berkulit tidak seperti yang lainnya Iya. itu dikucilkan atau sering dibully. ejek lah dia Iya, ejek. diejek. Kan mungkin dia juga nggak ngerasa ngebully, tapi kan mungkin buat candaan atau ngejek. Iya. Padahal itu juga bisa ngaruhin psikisnya yang diejek kan. Ya benar. Bener banget. Jadi selain guru sama orang tua, teman-teman juga harus saling merangkul gitu loh. Iya, Jangan sampai harus ada yang saling menghargai. ketinggalan Iya. sendirian. Iya. Iya sih. Ya gimana ya? Sih kok aku jadi penasaran sih. Kalian lanjut dulu, aku mau baca beritanya lupa aku. Nah, Oke, sambil Daniel baca berita. Bentar, Itu aku tadi minum. di mana? Di apa? Platformnya tuh Itu beritanya. beritanya. Di SMA Negeri 72. Jakarta. Mungkin boleh sambil minum dulu. Ini dari mana? Dari Kesan ya. Airnya Kesan. Airnya sangat Nah ini. Berkesan. berkesan. Oke. Keren koko. Tapi aku juga searching dulu ya guys, biar Oke, bisa silakan lebih searching. in-depth pembahasan saya. Ini di sekolah kita itu emang kayak ada kayak gitu aja. Kayak yang Kalau kita ini yang mana nih? ya, kita sekolah kita kan sama, kita kan Oh, teman iya, mereka iya, juga. benar. Orang kita satu kelas kok. Gimana sih kamu itu? Ya mungkin dari kualitas SDM-nya perlu dibangkitkan lagi, terus dari lingkungan Sekolahnya. lingkungan pergaulan apapun lah. Ya kalau Faktor-faktor misalnya- yang baik. Kalau mungkin lingkungan itu tergantung sama anaknya sih. Kalau menurut aku ya. Kayak misalnya emang sejak awal itu anaknya emang kayak gitu dan anaknya nggak mau berubah, itu mau gimana pun nggak bisa. Dan ya sangat tidak menyangka ada teman-teman. Oh ini, wah, ini gila sih. Anak SMA dia itu ternyata bikin 4 peledak loh. Wah, 4. Iya, 4 peledak. Tak kira satu. Dan dia itu bikin, katanya ini bikin sendiri, nggak dari kayak supply atau beli. Wah, Jadi itu. mulai menggunakan baterai tipe A4, pemicu berbasis kendali jarak jauh, yang dimana emang agak sulit sih dibeli, tapi juga dia bisa merangkainya sendiri. Dan untungnya satu aja Iya. kayak gitu, itu yang meletus cuma satu, padahal apa Ada 4. dampaknya itu udah kayak gitu. Heeh. 4. Kalau 4 malah gimana itu? Wah, Wah, Itu tadi game battle royale ini. aduh. Tembak-tembakan. Dan juga emang dia ternyata dia ngomong sendiri itu dia terinspirasi sama kayak kejadian-kejadian di luar negeri gitu. wah. Ya kayak Oh, selain kejadian di luar negeri, dia juga sering kayak main-main game yang tanda kutip kayak perang-perangan, bom-boman gitu ternyata di sini. Wah, Oh. Kacau. Itu merupakan dampak negatif dari bermain game ya. Kalian itu kalau main game main aja, nggak usah kayak gitu. Jadi kalian harus menggunakan teknologi yang ada dengan sebaik-baik mungkin. Jangan dipakai sembarangan teman-teman. nah Heeh. Dan Efeknya aku nambahin negatif ya, juga. mungkin juga ya kan kalau ada temen nih yang Ya. udah mulai agak timbul-timbul kayak gitu ya mungkin bisa mulai diingatkan ya. Iya. Benar-benar. Nanti takutnya tiba-tiba kejadian dekat Surabaya bahaya, jangan sampai. Itu jangan sampai. itu. Berarti kita sebagai siswa ini juga harus peka ya terhadap kondisi teman-teman kita. Iya. Kita harus saling apa ya? Saling mendukung lah. Iya, saling mendukung, terus nggak boleh kayak menjauhi teman satu kelas. Benar ya. benar. Tidak. Nah, itu sih. Oke, untuk yang selanjutnya Oh, ada lagi. ada nih. lagi. Wah, Ini yang banyak paling sekali ini. paling hot, paling baru. Heeh, di 2026. Wih. Bayangkan awal tahun udah dapet masalah ini ya. Pendidikan Berita-berita tentang pendidikan yang Indonesia kurang cepat ini. nih. Waduh, Ayo, ini mari kita kita lihat teman-teman tunjukkan. juga. Ada teman-teman. Mana ini? Tapi kalian tahu nggak ini apa kayak yang ngelakuin ini
siapa, habis gitu faktornya apa. Wah, kalau faktornya itu mungkin ini bisa dilihat terlebih dahulu ya. teman-teman. Ini satu guru doang ini. Seorang guru SMK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau Tanjabtim, Jambi, bernama Agus Saputra dikeroyok oleh sejumlah siswa di sekolahnya hingga babak belur Dikeroyok? Selasa 13 Januari 2026. 13 Januari teman-teman. Peristiwa ini dipicu karena guru tersebut menampar siswa yang sebelumnya menegur dirinya dengan tidak sopan. Selain rekaman dikeroyok, viral juga video sang guru membawa senjata tajam Wih. jenis celurit mengejar beberapa siswanya. Namun Agus mengatakan SMK tersebut merupakan SMK pertanian yang memiliki peralatan pertanian seperti celurit hingga Di jangkol. SMK ini. Dia beralasan menggunakan senjata tajam dan mengejar SMK pelaku pertanian. pengeroyokan hanya untuk menggertak saja. Agus menegaskan dirinya melakukan hal itu hanya untuk membela diri. Atas kejadian ini Agus melaporkan peristiwa pengeroyokan ke Dinas Provinsi Jambi. Agus mengaku sudah bertahun-tahun dirundung oleh para siswanya dan memilih diam. Namun puncaknya saat pengeroyokan Agus memilih melaporkan kejadian ini kepada Dinas. Akibat peristiwa pengeroyokan Agus mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Kejadiannya itu bermula dari peneguran siswa di kelas di saat dia belajar. Ada guru yang menegurnya dengan tidak sopan dan tidak hormat kepada saya dengan meneriakkan kata yang tidak pantas di saat dia belajar. Kemudian saya masuk ke kelas, saya tanyakan siapa yang memanggil saya seperti itu. Dia langsung menantang saya, katanya seperti itu. Akhirnya saya refleks satu kali menampar muka dia. Refleks tak tuh. Refleksnya nampar. Waduh. Tapi emang kadang gitu sih, kayak kita kan juga gimana ya? Enggak. Sebagai guru. Enggak, kalau aku nendang. Waduh. Gue dikat ikut disensor ya. Sebagai guru nih ya. Wah, Ya kan pasti maaf ya. sebagai guru kita kan juga pasti harus ya gimana ya? Saling hormat lah. Iya. Mungkin harus. antara murid ke guru hormat. Nah, tapi guru juga harus menghargai siswa-siswanya. Nah, itu sih. Tadi kan gimana ya tadi ya? Tadi itu bermula saat sang guru ini menegur siswanya. Karena siswanya ini memanggil dia dengan julukan yang nggak enak, Nggak pantas lah. nggak pantas buat si guru. Terus si guru juga refleks menampar nih teman-teman. Refleks menampar. Kalau aku nendang sih. Jadi menurut saya ini yang salah ini dua-duanya. Sang siswa ini kurang beretika dan sang guru ini kurang dalam penanganan. Refleksnya Tapi sendiri, kontrolnya Refleksnya ini sendiri. kontrolnya kurang. Gimana ya? Tapi kan juga belum tentu nih kayak siswa juga kan nggak terima gitu loh kalau udah ditampar kan. Dan mungkin gimana ya? Kita juga belum tahu kan pendapat dari siswanya juga gimana. Itu tadi kan cuma dari gurunya nih. Ya masa gimana ya? Bingung juga aku. Aduh, sulit. Soalnya kayak apalagi tadi itu si gurunya kan sampai membawa celurit. Ya. Iya. Wah, parah sih. Wah. Emang kalau dimajuin gitu mau dibacok dah itu. Jadi apa nih yang perlu dibenerin dari sistem pendidikan kita nih agar kedepannya nggak sampai terjadi seperti itu lagi? Ya. Menurut kalian nih sebagai anak-anak yang pintar nih. Iya, yang dinilai apa ya? Ataris khususnya yang pintar. Pintar, ganteng, imut. Siapa yang nggak suka? Iya. Lucu lah ya. Lucu lagi. Oke. Salting. Menurut saya hampir sama seperti pandangan kalian semua ya. Saya ya kita harus juga saling respect satu sama lain, saling menghargai, saling menghormati, jangan apa ya, saling mengejek verbal maupun non verbal ya. Terus untuk guru yang tadi mungkin gimana ya, agak kendalikan mungkin refleksnya, mungkin nggak semua hal itu diselesaikan dengan kekerasan gitu. Mungkin ya memang saya semua orang itu punya ambang sabar mereka ya, cuma mungkin itu bisa lebih dikontrol, Terus bisa kejadian bahwa celuritnya
Ya itu. Mungkin bisa diganti dengan yang lain. Waduh. Kurang Itu gitu ya. apa? Bantal Oh ya, sakit, bantal, iya, bantal. Nah, Ya kan kan. itu sanksinya ditetapin dari awal gitu. Kalau ada yang kurang serap dari awal udah ada sanksi yang berlaku, nggak sampai puncaknya gini gitu kan. Nah itu terus Nah, kalau menurutku sendiri sih itu ya saya lebih ke siswanya sih. Mungkin kalau siswanya nggak manggil gurunya dengan kata-kata nggak pantas, itu mungkin kejadian ini nggak bakal terjadi, dan mungkin gurunya mungkin nggak bakal viral dan siswanya juga sekolahnya. Jadi saya lebih ke siswanya harus menjaga etika, menghormati gurunya, dan antara siswa dan guru itu bekerja sama gitu, supaya tidak Mungkin lebih biar apa lingkungannya kan, lingkungannya itu biar lebih aman, tentram. Apalagi kan sekolah nih, Iya, yang masa- dimana mengutamakan pendidikan, moral. Tapi masa ada kejadian kayak gini kan, apalagi ini kan hubungannya antara guru sama murid nih. Iya. Kan kayak gimana ya? Kok sawangannya? katanya orang tua di sekolah, Tapi kok tapi gitu kok bawa ya? celurit. Wah. Kita Battle buat Royale terus lah sih. ini. Sulit. Nah jadi itu sih, berarti kurang lebih gimana ya? Aku juga bingung. Aduh, Lebih ke no Banyak. comment. banyak. Kayaknya selain ini pun banyak ini kejadian-kejadian di Indonesia ini. Iya, cuman jarang kesorot kamera aja. Iya. Iya sih. Dan yang lebih viral itu yang dua ini tadi, dan menarik perhatian kita. Jangan sampai kedepannya ini terjadi lagi. Ya. One eternity later. Oke, sekian ya pembahasan kita hari ini. Wih, sangat menarik pembahasan kita hari ini ya, Menarik. mengenai lingkungan sekolah. Terima kasih untuk Daniel sama Taris, makasih udah mau datang malam-malam juga. Oke, terima kasih. Kita juga makasih loh. Ya. Bayangin podcast episode pertama kita yang jadi questanya. Gimana Riz? Benar, perasaan kalian. Jujur pertama kaliku di podcast itu jadi happy banget gitu loh. Diundang terus kita dapat ini jajan malkis terus air kesan. Iya. Berarti approve ya untuk podcastnya ya? Approve. Oh, berarti kalau approve kita mungkin bakal buat next episode. Nah, kita juga doain ya. Amin. Podcast ini bisa lancar, bisa makin berkembang, Bisa dengar. Iya, bisa dengar, bisa berkesan kayak merek. Oke, terima kasih yang udah menonton. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!